Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan suatu hal yang asing di telinga kita ketika mendengar sebuah kata yang berhubungan dengan nama salah satu hewan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama ulat. Dalam pandangan manusia secara umum, ulat itu digambarkan sebagai sosok hama, sebagai sosok pengganggu. Ketika seorang melihat dari kejauhan saja, itu diantara manusia ada yang langsung merinding, bulu kuduk mereka pun berdiri. Malahan ada juga yang hanya disebutkan namanya saja, jadi hanya disebutkan nama, mereka pun langsung merespon ya. Dengan apa? Dengan yang tadi, bulu kuduk mereka berdiri, merinding dan sebagainya. Bahkan ada juga yang hanya disebutkan namanya, mereka kulitnya langsung terasa gatal-gatal. Saking apanya? Saking merasa geliknya kepada hewan yang satu ini. Namun hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, baik itu hasil dari bacaan kita ataupun dari proses melihat kita secara langsung kepada objek tersebut, maka kita akan mendapatkan ya, bahwa yang namanya ulat ini akan tiba saatnya bagi mereka ini akan menahan makan, termasuk diantaranya menahan minum. Mereka mengasingkan diri dengan menjadikan diri mereka sebagai kepompong. Jadi mereka akan berubah menjadi sebuah kepompong. Dan yang lebih mencengangkan lagi, yaitu ketika hewan yang menjadi kepompong itu keluar dari kepompongnya, maka kita akan mendapati yang keluar dari kepompong itu sangatlah berbeda, 180 derajat berbeda dengan apa yang sebelumnya. Dari mulai nama itu berbeda. Sebelum menjadi kepompong namanya itu berulat ya, namanya ulat. Setelah keluar dari kepompong apakah namanya sama? Tidak. Namanya berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Yang asalnya ulat menjadi kupu-kupu. Dari segi gerak, sebelum menjadi kepompong gerakannya itu merayap dari satu daun ke daun yang lain. Dia merayap dari satu daun ke daun yang lain untuk apa? Untuk memakan daun-daun tersebut, merusak. Jadi satu pohon daun-daunnya itu habis oleh apa? Oleh ulat. Tapi ketika setelah keluar dari kepompong, maka pergerakannya kupu-kupu itu bukan lagi merayap, tapi terbang. Hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain untuk apa? Untuk menghisap sari-sari dari bunga tersebut. Apakah merugikan seperti ulat? Tidak. Ternyata dia menguntungkan terhadap pohon atau bunga yang dia hinggapi. Dia membantu
proses perkawinan bunga-bunga tersebut sehingga melahirkan pepohonan-pepohonan baru. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang tadi ya, sebelum menjadi kepompong dia itu merugikan, tapi setelah jadi kepompong dia itu menguntungkan, memberi manfaat kepada yang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Siklus kehidupan ulat menjadi kupu-kupu itu menjadi perumpamaan siklus keimanan manusia, siklus keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, saum itu sudah diwajibkan atas kalian, atas kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga saja kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, tingkatan keimanan kita itu berbeda-beda. Ada yang berada di atas, ada yang berada di tengah, ada yang berada di bawah, bahkan ada juga yang setingkat di atas garis kekufuran. Naudzubillah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah, perantara supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, supaya bisa meningkatkan keimanan kita setahap demi setahap. Bahkan ada juga yang mencapai puncak kesempurnaan, mencapai derajat ketakwaan. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita. Di antaranya adalah dengan Allah mewajibkan saum di bulan Ramadan. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Ramadan itu dengan penuh hikmah, dengan penuh kebaikan, dengan penuh keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Man shoma ramadhana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, karena ihtisab, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwa imanan dan ihtisab ini sebagai hal gitu. Di antaranya ada al-aini. Terlepas dari itu, bahwa orang yang saum itu karena Allah dan mengharap ridho Allah, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti akan diampuni segala dosa-dosanya, mata kodama, yang telah lalu. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, atau sering juga kita menyebutnya sebagai sholat tarawih ya, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu, dengan catatan ijtinabul kabair, dengan catatan yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Malahan Rasulullah SAW bersabda kembali dalam hadis yang lain, idza jaa Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggunya, dirantainya setan-setan. Maksudnya apa? Maksudnya diantaranya adalah bahwa pada bulan Ramadan ini kesempatan untuk berbuat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan secara lebar, dan kesempatan untuk berbuat kejelekan Allah tutup dengan serapat-rapatnya. Malahan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda pula, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka, sesuatu untuk berbuka untuk yang saumnya, baik itu makanan ataupun minuman, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya itu pahala seperti orang yang melaksanakannya, ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala dari orang yang saum tersebut sedikit pun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika seseorang dia itu memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suguhkan kepada kita berupa amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, maka dalam waktu 30 hari atau 29 hari, tepatnya 1 bulan, jika memang dia bersungguh-sungguh secara kontinu, maka itu akan menjadikan kebiasaan baginya. Dia akan menjadikan hal tersebut menjadi akhlak dan akan mempunyai athar pada bulan-bulan yang lainnya. 30 hari kita melaksanakan hal tersebut, maka akan berdampak juga kepada bulan-bulan yang lain, insya Allah. Sebelum Ramadan misalnya, dia adalah orang yang malas untuk melaksanakan ibadah sholat, ya, khususnya sholat sunat. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala-pahala yang berlipat-lipat, ya. Dengan yang tadi, ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dia akan termotivasi, terdorong untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut. Selama 1 bulan lamanya dia teratur melaksanakan hal itu, maka itu akan menjadi asar, dampak yang positif bagi bulan-bulan yang lain. Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan sholat malam. Sebelum Ramadan misalnya, mohon maaf, dia adalah seorang yang kikir, pelit, buntut kasiran, cap jahe merah gehese. Selama 30 hari ini, 1 bulan ini, Allah memotivasi dirinya. Man fattara shaiman, tadi kan, barang siapa yang memberi iftar, memberikan sesuatu untuk berbuka bagi yang saum, maka baginya sama seperti pahala orang yang saum tersebut. Dia termotivasi, maka dia akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang dermawan. Maka selama Ramadan dermawan, maka di luar itu pun insya Allah dia akan menjadi orang yang dermawan. Dalam artian, sebelum Ramadan misalnya dia seorang yang, mohon maaf ya, dia itu adalah orang yang asin, ya, atau fasik, ya. Tapi setelah dia memasuki bulan Ramadan, maka dia pun menjadi orang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Begitu juga setelah bulan Ramadan, tidak jauh seperti itu. Secara kiasan kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum Ramadan, ya, dia itu seperti ulat, dan setelah Ramadan
dia itu menjadi seperti kupu-kupu. Maka Ramadan ini adalah suatu proses ya. Proses apa? Proses metamorfosis ya. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, dan maka apa? Ingin menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya adalah ibadah saum ini bisa menjadikan diri kita, menghantarkan diri kita menjadi wasilah bagi kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.